Pengusaha sukses. Pengusaha sukses. Pengusaha sukses. Bagus. Tuan Ji. Tuan Ji, apa rencana Bapak sekarang? Pulang ke rumah untuk memilih menantu perempuan. Semuanya, datang lihat anak saya, umur 25 tahun, 19 properti, berbagai toko, penghasilan tahunan ratusan juta, tingginya 185 cm, wajahnya tampan. Saat ini, dia hanya mencari gadis yang tulus dan baik hati. Kondisi keluarga Bapak sangat baik. Kenapa masih khawatir mencari jodoh? Mungkin ada yang tidak beres dengannya? Bercanda saja, biar saya beritahu, ginjal anak saya sehat-sehat, turunan dari saya, hehe. Tentu saja, sebelum pernikahan, mereka bisa periksa kesehatan. Jangan khawatir soal itu, karena anak saya terlalu sibuk bekerja, tidak ada waktu. Jadi, saya ingin mencari seseorang di lingkaran kecil ini, yang paling cocok untuk dinikahi. Dan juga, istri saya sudah meninggal lebih awal. Gadis yang menikah masuk keluarga kami, pasti tidak akan diperlakukan buruk. Tenang saja. Hei, istri Bapak sudah tiada. Ginjal Bapak sehat, saya masih muda. Kenapa kita tidak ngobrol? Betul. Aduh, maaf, saya ada urusan. Jangan pergi. Tuan Ji. Bapak pulang bahkan tidak memberitahu saya. Dan Bapak datang ke sini untuk menjodohkan saya? Ini konyol. Saya sudah punya calon. Kelihatannya bagus. Namun, menantu perempuan keluarga Ji, akan saya pilih sendiri dari antara mereka. Bapak, sendiri? Betul. Calon menantu keluarga Ji di masa depan akan mengendalikan setengah aset keluarga Ji. Jadi, kita harus berhati-hati. Ayah. Jadi, bagaimana rencana Bapak untuk mengguji calon menantu Bapak? Itu rahasia. Ayo pergi. Calon mertuaku ini, statusnya apa? Jabatannya apa? Anaknya yang mau melamar anakku, bukan anakku yang mati-matian mau menikah dengannya. Dia suruh aku tunggu di lobi. Kaki pegel nih berdiri. Lihat jam berapa sudah. Apa-apaan sih? Ibu. Untuk naik ke G-Corp harus ada janji temu. Kita tunggu saja di sini. Untuk menunjukkan kesungguhan kita. Nanti, kalau ketemu calon mertuaku, ibu harus benar-benar bersikap baik. Calon mertuaku, bukan pria biasa. Dia adalah raja bisnis yang terkenal di mana-mana. Banyak orang yang ingin mendekatinya. Tapi bahkan janji temu saja tidak dapat. Betul, raja bisnis yang sangat berkuasa. Benar sekali. Hihi. Bu, sebentar lagi, aku pasti akan melayaninya dengan baik, agar kamu bisa menikah ke keluarganya dengan lancar. Ya, nanti kalau sudah waktunya, bukan cuma aku, seluruh keluarga Lin kita, akan berubah total. TAPI, aku belum ketemu calon mertuaku. Aku penasaran dia seperti apa. Sudah jelaskan? Raja bisnis, yang menggenggam dunia bisnis dengan kuat, pasti luar biasa, langsung kelihatan di kerumunan orang. Sambil kami cari istri untukmu, ini juga kesempatan bagus untuk mengecek Kondisimo, NAK. Bukankah itu salah satu calon menantuku? Wah, sudah menungguku di sini dari pagi. Baik sekali. Menantu, wah, baik sekali. Lihat, aku ini orang yang suka tidak menonjolkan diri. Karena aku paham betul, air yang tenang menghanyutkan. Begitulah caranya bertahan lama. Kamu gila? Siapa menantumu? Pergi sana. Kamu bau miskin. Kalau kamu berani menghalangiku ketemu orang hari ini, Datang, Jin Huan. Paki, saya calon menantu Anda. Saya dengar dari Yuan kalau Anda sudah kembali.
Kami sudah menunggu di sini sejak pagi. Wah, mertua. Akhirnya saya bisa ketemu Anda hari ini. Anak ini benar-benar tidak pika. Sudah berapa tahun dia pacaran sama Yuan? Masih saja manggil Anda Pak Ji? Panggil saja ayah. Kalian lagi ngomongin apa? Seiya General Manager baru di UADA International. Sayang, kita nggak salah orang kan? Nggak mungkin. Pak Ji pasti akan datang ke perusahaan dalam waktu dekat. Saya sudah suruh orang cari tahu. Lagi pula, dari segi sikap dan penampilan, dialah yang paling menonjol. Masa bisa sampai salah? Tolong jangan bercanda. Dari semua orang di sini, hanya Anda yang punya aura, layaknya raja bisnis. Apalagi, kita praktis sudah jadi keluarga. Itu putri sulung keluarga Lin. Karena mereka sudah salah sangka, mengira saya raja bisnis. Mendingan saya manfaatkan status mereka, buat amankan posisi saya di Huada International. Oh, Anda. Cici, Lagi ngapain? Nepuk-nepuk gitu, nggak jorok. Tuh, ini saya, putra sulung keluarga Ji. Kamu lupa? Waktu SMA dulu, kita bahkan pernah bolos sekolah bareng. Masih ingat enggak? Kalau dilihat dari silsilah keluarga, aku sepupumu. oh, jadi kamu. Betul. Puluhan tahun lalu, keluarga Ji mengusirmu. Anak yatim, aku udah sering nemuin orang kaya kamu. Sekarang kamu lihat aku sukses, lalu mau numpang hidup. Ya, maaf, aku nggak punya saudara kaya kamu. Apa-apaan sih? Orang hina kayak kamu, masih mau mengaku-ngaku saudara sama kita? Kamu pantas enggak sih? Saudara ipar, lihat, waktunya makan malam sudah hampir tiba. Mari kita makan sederhana saja bersama. Izinkan kami jadi tuan rumah. Saudara ipar, silakan lewat sini. Sepertinya mereka berdua hanya mengincar harta keluarga Ji. NAK, penilaianmu nggak bagus. Itu kan anak perempuan keluarga Shang, dan si bocah itu, kok kelihatannya kayak pasangan. Presiden Shang, kabar terbaru. Sang kaisar bisnis sudah dijemput keluarga Lin. Kita masih terlambat selangkah. Sekarang gimana? Krisis konglomerat belum teratasi, dan sekarang dia malah dibawa pergi. Perusahaan kemungkinan besar akan bangkrut. Besar dan lembut. Penampilannya lumayan. Cuma nggak tahu hatinya baik atau enggak. Paman, kamu baik-baik saja? Coba periksa badanmu. Pak, Anda baik-baik saja? Ada yang terluka? Kaki saya tidak bisa digerakkan. Sepertinya patah. Saya harus bagaimana? Kaki saya sudah tidak berguna. Saya tidak bisa bergerak. Saya punya keluarga yang harus saya beri makan. Lagi pula, saya punya anak laki-laki. Dia bahkan belum menikah. Kami butuh uang untuk mobil dan rumah. Kalau saya tidak bisa jalan lagi, keluarga saya mau makan apa? Bekla, Kukup. Sepertinya, anak ini tidak berniat bertanggung jawab. Cantik wajahnya, buruk hatinya. Pak, tolong terima kartu ini. Tidak ada password. Walaupun saya tidak menabrak Anda jatuh karena saya. Jutaan rupiah di sini, anggap saja untuk biaya pengobatan Anda. Yang tadi sombong. Bapak Shang, tidak lihat, dia kuma penipu. Perusahaannya bangkrut, itu fakta. Semua orang lagi susah. Kita harus bantu semampunya. Wah. Barusan bilang apa? Bankrupt. Bangkrut apa? Bapak Shang, ini cuma akal-akalan keluarga Lin. Pertama, mereka mencuri pria Bapak dengan segala cara. Sekarang, Kartu ini, tolong terima. aku memberikannya dengan sukarela. Tolong, simpan saja.
Seharusnya cukup untuk menghidupi keluarga Bapak dengan nyaman. Anak ini, meski Shang Group menghadapi kebangkrutan, masih bisa bersikap seperti ini, tenang dan baik hati. Nila Cerdas. NAK, aku bisa bantu kamu, membalikkan keadaan keluarga Shang saat ini. Apa aku salah dengar? Kamu mau bantu gimana? Bisa berhenti bikin masalah di sini? Kasih ke sini. Sahamnya sudah anjlok. Rantai pendanaan putus. Keluarga Shang di ujung tanduk. Kebangkrutan bisa terjadi kapan saja. TAPI. Aku bisa bantu kamu. Keluarga Shang memang seperti yang Bapak gambarkan. Bapak benar-benar bisa membantuku? Hello? Oke, aku mengerti. Bapak Shang, orang yang Bapak cari, sekarang sudah setuju untuk turun tangan dan campur tangan. Anggota Dewan sedang menunggu keputusan Bapak. Baik. Tidak bisa pergi begitu saja. Cedera aku belum sembuh total. Aku akan bertanggung jawab atas cederamu. Bagaimana kalau Bapak ikut kami dulu? Setia dan berbudi. Kesempatan bagus untuk lihat bagaimana anak ini menenggani kekekawan ini. Lihat apakah dia layak jadi menantu keluarga Ji. Tungguku. Tunggu. Ayah, ketiga pria ini adalah pedagang kelas atas di dunia bisnis. Ayah tidak perlu khawatir. Jika kita semua masuk pasar bersama-sama, keluarga Shang pasti akan selamat dari krisis ini. Atas kebaikan ini, saya Shang tidak akan pernah melupakannya. Sieben Anya, saya memang ada permintaan. Silakan. Tuan Shang. Putri Anda lembut hati namun lincah bertindak. Kami bertiga datang ke sini karena mengaguminya. Jika, kali ini, ada yang bisa membantu keluarga Shang melewati kesulitan ini, Mungkin Tuan. bisa menyerahkan putri Anda kepada salah satu dari kami. Putri saya sudah dijodohkan dengan keluarga Ji. Mulai sekarang, jangan pernah bicara soal ini lagi. Keluarga Ji, saya tahu putri Anda adalah calon menantu kaisar bisnis. Namun, Tuan gagal mengundang sang guru tua, bukan? Saat ini, selain kami, siapa lagi yang bisa Tuan andalkan? apakah Tuan Benar-benar ingin keluarga Shang bangkrut? Apakah kau mengancamku? mengancam? Sama sekali tidak. Untuk terpilih sebagai menantu keluarga Ji, dia pasti punya kualitas yang luar biasa. Semua orang mengagumi keunggulan. Lagi pula, kami bersaing sekara adil. Kukup. Seiya setuju. Sure Su. Ayah. Kita harus bertindak tegas. Keluarga Shang tinggal punya sedikit waktu untuk membalikkan keadaan. Wah, kau berani juga. Manquin un moment bu contact dirku. Aku tidak punya cara untuk menerima ajaran dan bimbingan sang kaisar. Juga tidak bisa tinggal di samping sang guru tua untuk memenuhi kewajiban bakti. Para Tuan. Silahkan lewat sini. Para pemula ini, lebih cenderung jadi beban buat kita. Menantu keluarga Ji, bukan orang yang bisa senaknya direbut. Mulai sekarang, semua karyawan Shang Corp jalankan rencana A. Beli saham A secara seragam, dengan harga 5% di atas posisi, panen saat harga rendah. Modal lebih dari 100 juta, bisa habis di lahap pesaing kapan saja. Siapa yang minta pendapatmu? Kamu tahu apa soal saham? Orang jelek paling banyak masalahnya. Mereka tidak pantas di panggung besar. Ngapain repot-repot dengan ikan dan udang busuk? Cepat panen. Wah, Silaka. Rencana A gagal. Ini semua gara-gara kamu pembawa sial. Keluarga Shang sudah rugi lebih dari 100 juta. Cepat, hentikan transaksinya. Situasi seperti ini, itu wajar. Shiksu. Jangan khawatir. Dengan kita bekerja sama, tidak akan ada masalah. Melakukan ini, hanya akan membuat portofolio kita berdarah-darah. Kalau tidak paham, diam saja. Kamu pikir pasar saham itu kayak memilih sawi di pasar? Beranti berpura-pura. Kamu pikir kata-katamu adalah hukum? Bisa mengubah batu jadi emas? Kamu pikir kamu orang penting? Lihat, harganya sudah mulai pulih. Kalau tidak mendengarkan orang yang lebih tua, konsekuensinya akan kau rasakan langsung di depan mata. 3. Ah, aku bodoh sekali. Aku tidak bisa menghentikannya. 2.
Tidak mungkin. Bagaimana kita bisa terjepit? PAK Shong. Kami tidak bisa disalahkan untuk ini. Kekuatan lawan terlalu besar. Kami Benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak berdaya membantu keluarga Shang. Kerja keras turun-temurun. Hilang begitu saja. Aya, maafkan aku. Biar saya yang urus. Bapak Shang, orang ini cuma ngomong kosong. Pertama, dia coba menjebak Presiden Shang kita. Sekarang dia bilang, bisa selamatkan Shang Group kita? Sok banget. Kalau menurut saya, dia cuma mau cari untung dari sini. Hormati dong. Sure Shiu. Dia jelas-jelas bohong sama kamu. Pemulung, ya tetap pemulung. Kalau setiap pemulung bisa jalankan proyek ratusan miliar dolar, kami para elit bisnis, mending pensiun saja. APA. Belum pernah lihat orang penting pakai sandal jepit? Kamu pikir Shang Group ini apa? Sekalipun kami bangkrut, bukan tempatmu, si pemulung, berdiri di sini dan mengkritik. Oh, sekarang aku ngerti. Jangan-jangan kamu juga incar Shang Shisu? Sapi tua makan rumput muda, kodok menginginkan daging angsa. Kamu pikir kamu pantas? Aku memang kagum dengan karaktermu, Shang Shixu. Saat ini, hanya aku yang bisa menyelamatkanmu. Tapi syaratnya, kamu harus menikahi putraku. Saat ini, hanya aku yang bisa menyelamatkan perusahaanmu. Tapi harganya, kamu harus menikahi putraku. Meskipun ini sebuah taruhan, selama masih ada sedikit kesempatan, aku tidak akan menyerah. Aku berani. Putriku, pada akhirnya, ayahmulah yang telah mengecewakanmu. Saham-saham ini tidak cukup. Aku ingin kamu mempertaruhkan seluruh aset keluarga Shang. Dasar pengemis, jangan serakah. Aku sedang bicara dengan Shang Shisu. Shang Shixu, sudah putuskan? Kamu berani? Ini cuma bertaruh habis-habisan. Apa yang perlu ditakutkan? Tidak buruk, kamu punya nyali. Aktifkan rencana penyelamatkan darurat sekarang. Serang saham C, kunci semua sahamnya, mulai pembelian dengan leverage. Kelu Aga Shong. Sudah bangkrut, dasar pemulung kotor. Kamu tahu sedang berhadapan dengan siapa? Tuan Shang. Kamu seharusnya tidak mempercayainya. Seorang pemulung. APA yang dia tahu soal pengambilalihan paksa? Betul, ini cuma omong kosong. Dia tahu apa? Penjaga. Tingkat penjemis sambang ini yang tidak tahu diri. Shang Shixu, sekarang kamu punya dua pilihan. Pertama, menyerahkan segalanya. Kedua, terus percaya padaku. Tunggu. Kalau meragukan seseorang, jangan pakai dia. Kalau memakai seseorang, jangan ragukan dia. Aku akan bertaruh habis-habisan. Kamu lanjutkan. Keberanian bertarung dengan punggung ke tembok ini cukup langka. Kamu lulus ketiga tes. Aku sudah memutuskan menantu perempuan ini. Bagus, ini yang pantas kamu dapatkan. Tuan Shang, para pesaing telah mundur secara keseluruhan. Mereka benar-benar runtuh. Tuan Shang, Kamu memenangkan taruhannya. Kelu Aga Shang. Terselamatkan. Paman. Sebenarnya siapa kamu? Aku ingat sekarang, jatuh saat pembukaan, melonjak saat penutupan, perubahan ajaib. Aku, mohon maafkan aku buta. Ini pada dasarnya, seorang pemulung tua, mengalahkan trader top, Dan membantu Kelu Aga Shong. melakukan comeback yang mustahil. Tekniknya, keberaniannya, aku tidak pantas. Master sejati bersembunyi di tempat biasa, kami buta. Mohon terima hormatku. Begitulah cara kaisar bisnis beroperasi dulu. Belum lama ini, saat dia mengakuisisi perusahaan terkemuka, dia menggunakan metode yang persis sama. Pria di depan kita ini, Kalau begitu, kamu adalah kaisar bisnis. Lalu Yuan adalah putramu? Tidak, dia bukan taipan bisnis itu. Tuan Shang. Sudah ada kabar. Taipan bisnis yang sebenarnya, Tuan Tua Ji, sedang berada di kediaman keluarga Lin saat ini. Dan keluarga Lin serta keluarga Ji sudah menetapkan tanggal pernikahan. Jadi pria di depan kita ini.
Karena kamu bukan Tuan Tuaji, maka ini hanyalah kebetulan. Satpam, keluarkan si pengemis ini. Dari sini. Tunggu. Aku tidak akan ingkar janji. Aku sudah memanjakannya lebih dari 20 tahun. Bagaimana bisa kau mengharapkanku hanya berdiri diam dan melihatmu menikahi pria tak berduit? Apa yang dia lakukan hari ini hanyalah kebetulan. Harga APA yang akan kau bayar untuk kebetulan ini. Sejak kecil, kamu hidup mewah. Kamu belum pernah menderita sehari pun dalam hidupmu. Hanya memikirkan kehidupan yang akan kau jalani di masa depan. Sudah tak tertahankan bagiku. Ayah. Dulu ayah mengajariku. Sebagai manusia, harus menepati janji. Dan aku sudah dewasa sekarang. Aku bisa bertanggung jawab atas tindakanku. Bahkan jika semua ini adalah kebetulan. Aku tetap bersedia menjalaninya. Calon menantuku tidak hanya cantik, baik hati, dan tegas, tapi juga menepati janji. Anak itu, Yuan, benar-benar dapat rezeki nomplok. Paman. Aku bersedia menikahi putra paman. Pernikahannya 2 hari lagi. Itu tidak masalah bagimu, kan? Paman. Paman tidak bercanda, kan? 2 hari lagi? Aku bahkan belum bertemu putra paman. Sudah. Sudah. Hello. Ayah, bagaimana hasilnya? Sudah pilih calon menantu? Sudah. Segera ke sini. Pernikahannya 2 hari lagi. Ayah, bagaimana pendapat ayah tentang Lin Jinhuan? Apakah kamu pantas? Bagus sekali. Calon menantu yang dipilih langsung oleh paman. Kuperkirakan dalam beberapa hari, sepupu akan menikah dengan bahagia. Tanpa dukungan keluarga Ji kita. Siapa itu Ji Zhenglin? Apa dia benar-benar pikir bisa berkuasa? Kakek, jangan marah. Biar saya periksa untuk kakek. Lihat seperti apa kalong menantu yang dia pilih. Silakan. ID mana? Dia baru saja pergi. Baru pergi. Anak itu. Dia kabur tanpa menungguku. Menantuos. Ok. Cepat, ambilkan mertua. Buah untuk menggelengkan dahaga. Ya. Bapak mertua, buahnya sudah di sini. Oh. Di mana ayah saya? Jinhuan, cepat. Aku datang. Ayah. Air ayah. Tidur yang nyenyak. Bapak mertua, bagaimana hasil kami? Kalian sangat baik. Saya sangat puas. Senang mendengarnya. Sayang. Jangan khawatir. Aku sudah menjemput ayahmu. Dia baru saja bilang. Aku melakukan pekerjaan yang bagus. Bagus? Itu bagus. Ayahku juga bilang kamu hebat. Sampai jumpa di pernikahan 2 hari lagi. Apa yang aku inginkan, harus aku dapatkan. Bahkan jika aku harus merebutnya. Sheng Shixiu. Bahkan jika kamu adalah cinta pertama Yuan, lalu apa? Kami akan segera menikah. Jinhuan, keluarga Ji akan segera tiba. Kamu naik panggung dan hangatkan suasana. Baik. Selamat datang semuanya untuk pernikahanku dengan Ji Yuan. Hai, kok ada 2 pengantin? Sheng Shixiu. Kamu benar-benar segitu irinya sama pernikahanku? Sampai-sampai mau bikin rusuh pakai gaun pengantin? Bikin rusuh pernikahanmu? Kamu yakin? Basa-basi apa lagi? Kamu cuma iri aja.
Kamu benci karena aku menikahi anak seorang konglomerat. Sementara kamu cuma bisa nikah sama pemulung. Aku kasih tahu, itu sudah nasibmu. Walaupun, dulu kita sama-sama wanita kalangan atas di kota Hu. Nasib kita berbeda. Meski kamu iri padaku, nggak boleh senaknya pakai gaun pengantin terus bikin rusuh acara pernikahan. Sangat kampungan. Maaf, tapi aku nggak tertarik sama pernikahanmu. Cuma, ayah mertuaku bilang, pernikahanku juga di sini. Ada apa ini? Kita kan sama-sama perempuan. Kamu pikir aku nggak tahu trik kecilmu? Pakai gaun pengantin, buat bikin onar di pesta pernikahan anakku. Cuma karena kamu nikahnya jelek, terus nggak bisa nerima kan? Hahaha. Ayah, Apa kita salah tempat? Hei! Ini tepatnya tempat kami mengadakan pernikahan. Aku ngerti. Dua pengemis ini mau minta uang. Sudahlah, ini hari bahagia anakku. Aku kasih mereka uang biar pergi aja. Pergi sana, pengemis. Keren? 1.000 cukup kan? Shisu, ikut aku ke lantai atas. Aku suruh pergi, apa nggak dengar? Ayah, Apa kamu baik-baik saja? Sayang, mereka pikir kita nggak kasih uang yang cukup. Mereka pikir 1.000 terlalu sedikit? Mau 10.000? Kamu pengemis kotor. Pernah lihat uang sebanyak itu nggak? Ibio. Kita terlalu baik hati. Betul, orang baik malah dimanfaatkan. Suasana sosial sekarang ini memang perlu dibersihkan. Memang perlu dibersihkan. Aku peringatkan kamu, jangan sentuh ayah mertuaku. Kamu mengancam aku? Aku kasih tahu sesuatu hari ini. Kalau aku mau sesuatu, nggak ada yang nggak bisa kulakukan. Hari ini, jangan cuma sentuh ayah mertuamu. Sekalipun aku pukuli dia sampai mati hari ini, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Mungkin kamu malah senang diam-diam. Kamu harus berterima kasih padaku. Anaknya yang pengemis ini, kan kamu nggak perlu nikah sama dia lagi. Siapa yang berani memukulku? Cobolet mange l'aigle Gélécan, accuse Césu Camus, accuse à Canturin que le Velmu. Tapi menghina ayah mertuaku, itu sudah keterlaluan. Baiklah, aku tadinya mau kasih kau muka. Tapi karena kau tak mau biarkan aku bahagia, maka semua orang jangan harap bisa bahagia. Semuanya datang lihat ini. Si Putri Hucheng yang katanya mulia ini, dulu dia sederajat denganku, dikenal sebagai salah satu dua permata Hucheng. Tapi suaminya cuma pengemis. Sementara suamiku adalah pria yang luar biasa. Seberapapun kau iri, seberapapun kau coba rusak pernikahanku, apa gunanya? Suamiku tetap punya uang dan kekuasaan. Dan kau? Kau ditakdirkan menghabiskan seluruh hidupmu, menikah dengan pemulung. Itu takdirmu. Terima saja. Iri hati wanita ini benar-benar menakutkan. Betul, yang senasib akan selalu bersama, yang sejenis akan bertemu. Apa salahnya menikah dengan pengemis? Hidup tetap berjalan. Kan, benar? Dengar kok ini. Bukankah ini seperti bunga indah tertancap di tumpukan kotoran sapi? Nona Shong, kalau tidak cocok, kenapa tidak menikah denganku saja? Aku mungkin tak sekaya menantu Imas Kilo Agalin, tapi pasti lebih baik dari pengemis itu. Shang Shixu, kau dengar itu? Masih ada yang mau menerimamu. Shang Shisu, aku serius. Shigzu, jangan khawatir soal uang. Keluarga kami sangat miskin, yang tersisa cuma uang. Keluarga Jita akan biarkan kau menderita. Kau gila karena uang? Pengemis kotor. Kau bahkan tahu apa itu kekayaan sejati? Begini saja. Harta keluarga Lin kami saja diukur dalam miliaran. Dia mungkin bahkan tak mampu beli mas kawin yang layak untuk menantunya, kan? Kau baru mengingatkanku. Shigzu, aku tidak tahu gaya apa yang kau suka. Jadi aku cuma beli beberapa secara acak. Ayah, Kalung ini sangat jernih dan berkilau. Pasti harganya puluhan ribu.
kan? Ayah, Ini terlalu mewah. Lihat dirimu, belum pernah lihat barang bagus. Kalung murahan, harga beberapa ribu dolar. Itu kau sebut mas kawin? kalung ini, pasti dibeli oleh ayah. Dengan seluruh tabungan hidupnya, kan? Terima kasih, Ayah. Aku sangat suka kalung ini. Tapi, Ayah sungguh tak perlu menghabiskan banyak uang. Bagaimana mungkin satu kalung saja cukup? Aku tidak tahu gaya apa yang kau suka, jadi aku cuma ambil satu secara acak. Jadi nanti, pilih saja yang kau suka. Pilih yang manapun kau mau, semuanya milikmu. ayah, Bagaimana Ayah bisa menyiapkan hadiah petunangan sebanyak ini? Sebagai menantu keluarga Ji, tentu saja aku harus dermawan. Anak muda zaman sekarang lebih suka hal-hal yang praktis. Ambil kartu bank ini. Simpanlah. Shang Shigzu, kenapa kamu bisa begitu hina? Mengambil perhatian di pernikahanku. Kenapa aku tidak pernah sadar sebelumnya? Kalau kamu begitu jahat, Aku jahat? jangan pura-pura polos. Malu pernikahanmu sendiri menyedihkan. Jadi kamu pakai uang keluarga Shang untuk pamer di sini? Atau mungkin kamu, pengemis busuk ini, benar-benar punya uang sebanyak itu? Kalian berdua jangan pergi. Nanti kalau raja bisnis datang dan lihat pesta pernikahan berantakan, kalian kira apa yang akan terjadi pada kalian? ayah, Aku tahu Ayah melakukan semua ini untukku. Tapi sekarang kita sudah keluarga. Bagiku bukan soal uang. Sebelum raja bisnis tiba, ayo kita pergi saja. Kalau kita bikin raja bisnis marah, akan jadi bencana buat kita berdua. Raja bisnis sudah datang. Taipannya sudah datang. Taipannya sudah datang. Ayo kita pergi lewat pintu belakang. Tidak, apa. Oke, saya mengerti. Ayah sudah sampai di tempat pernikahan. Kita harus segera ke sana. Baik, Tuan Muda. Salam, Tuan. Tuan and sudah datang. Silakan, duduk di tempat kehormatan. Hari ini adalah hari pernikahan putra Anda dan putri saya. Ayah, menantu perempuan ingin menawarkan teh. Kamu pikir kamu siapa? Apa statusmu? Berani beraninya duduk di sini? Pergi sana, pengemis kotor. Taipan bisnisnya ada di depan matamu, dan kamu berani menyamar sebagai dia di hadapannya? Berapa nyawa yang kamu punya untuk dipertaruhkan? Semua yang hadir di pesta pernikahan hari ini, pasti orang kaya atau bangsawan. Dia ini level apa, sampai berani berdiri di sini, apalagi duduk di depan Taipan bisnis? Betul. Camus pura-pura jadi apa? Kamu tetap saja orang kampungan. Kamu pikir duduk di sini bikin kamu jadi Taipan? Bro, kamu kecanduan acting ini ya? Kamu berani bicara seperti itu padaku? Apa semua orang sudah pergi? Mati? Gonggong. Kita mengganggu pesta pernikahan mereka. Ini memang salah kita. Mungkin kita sebaiknya mengalah saja. Tunggu. Mereka pantas? Teh mahal ini pantas biak kamu? Satu teguk harganya puluhan ribu. Mulut kotormu pantas? Ngapain banyak bicara sama dia? Penjaga, seret si sombong ini. Pengemis kotor itu pergi. Kalau ada masalah, ada piaku. Jangan sentuh gonggongku. Pengemis kotor ini. Tidak punya pengalaman ya sudah. Tapi kamu sengaja melakukan ini. Kamu benar-benar tidak mau aku bersenang-senang. Baiklah, kalau begitu, kita semua tidak akan bersenang-senang. Tangkap dia. Cinta sejati Jiwen, hasrat hatinya. Aku tidak percaya. Kalau wajah ini rusak, kau pikir dia masih akan mencintaimu? Masih punya perasaan padamu? Masih bisa memandangmu dengan sayang? Lin Jinhuan, aku tidak punya dendam padamu. Kalau kau lakukan ini, kau akan menyesal. Menyesal? Kau yang akan menyesal. Aku akan menikah ke keluarga Ji dengan megah. Dan kau bisa menghabiskan hidup dengan pemulung dan punya segudang anak miskin. Beraninya kau menyentuh pilihanku. Kau berani memukulku? Biar ku beritahu. Hari ini, aku memang melakukannya. Mau apa kau? Ayah mertua, dia bisa melakukan apa saja. Kau harus pergi.
Sekarang, Dengar itu, pengemis kotor? Sepertinya kau datang untuk mati. Berhenti. Kenapa Yuan lama sekali? Yuan, kenapa kamu belum sampai? Ayah, aku sedang dalam perjalanan ke pesta pernikahan. Jie adalah asisten yang kupilih. Dari generasi muda keluarga Ji. Nanti beri dia beberapa petunjuk. Oh, mengerti. Menantu, kamu datang tepat waktu. Keduanya terang-terangan mengacaukan pernikahan ini. Dan mereka berani menggertak Jinhuan. Kamu harus membela kami. Ini adalah tunangan sepupuku. Dia tidak terlihat istimewa. Bu, ibu salah orang. Pria ini bukan Ji Yuan. Sudah kuduga. Yuan itu anak yang sangat sopan. Kalau dia melihat yang mulia, pasti akan menyapa dengan penuh hormat. Pria ini pasti aktor yang disewa Shang Shisu. Ibu benar, dia memang bukan Ji Yuan. Keduanya tidak mau menyerah. Yang mulia ada di sini. Dan kalian masih tidak berhenti? Kalian bahkan menyewa aktor? Jadi dia cuma aktor? Kamu membuatku takut. Kamu sangat ingin diperhatikan, ya? Ulat di tumpukan kotoran ingin memakai mahkota? Lihat diri sendiri di cermin dulu. Kamu tidak kenal dia? Kamu tidak tahu siapa dia? Aktor Pea. Pemen. Siapa lagi dia? Aku sepupu Ji Yuan. Ji Yi. Aktor ini, keyakinannya kuat banget. Kamu mengaku sepupu Ji Yuan. Terus kenapa yang mulia nggak kenal kamu? Kamu jauh banget kalah sama mereka. Buat pura-pura imut aja nggak becus. Tak, katakan. Kamu nggak kenal dia kan? Kenal atau enggak? Sebenarnya. Memangnya seru ya meniru-niru orang? Ayah, meniru orang itu hal paling bodoh. Yang mulia. Situ Jagan. Siapa yang kasih hak kamu buat bicara? Kalau bukan karena aku baik dan membiarkannya. Hak apa yang kamu punya buat ngomong sama aku? Satpam, usir mereka. Jangan pura-pura bodoh. Jadi menurutmu yang ini kaisar asli? Dan yang ini palsu? Menurutmu gimana? Gampang. Aku tinggal telepon sepupuku. Nanti kita tahu kebenarannya. Mas? Aku sudah sampai di tempat pernikahan. Aku belum pernah kenal ayahmu sebelumnya. Tapi setelah ketemu hari ini, dia agak aneh ya. Yang bener aja. Semua urusan keluarga Ji dia yang pegang. Kalau nggak aneh, malah aneh. Nggak lihat tadi? Aku mau nikah aja. Harus dapat persetujuan pribadi darinya. Itu memang suara Yuan. Jadi sepertinya, orang ini memang sepupu Yuan. Harusnya tadi kita lebih baik ke dia. Kalau bicara soal aneh, yang ini juaranya. Sepertinya dia bapaknya. Jangan coba-coba bikin masalah. Ini acara pernikahan. Nggak boleh ada yang salah. Apapun itu, tunggu sampai aku sampai. Jangan main ambil tindakan sendiri. Mengerti, Mas? Kalau begitu, urusan ini, sepertinya aku nggak perlu terlalu ikut campur. Nanti Mas yang urusin kalau sudah sampai. Anak ini, pintar juga ya cuci tangan. Sekarang semua harusnya sudah paham, siapa kaisar yang asli, dan siapa yang palsu. Karena kalian sudah mengakui identitasku. Gisangla. Kalau kau masih punya malu. Perjidari signe Sekarang juga. ayah mertua bukan tipe yang cari perhatian. Justru sebaliknya, dia selalu rendah hati. Nggak ada alasan baginya untuk berdebat di sini. Mungkinkah dia benar-benar? Dia baru saja memanggilmu. Ayah, itu bukan berarti kau adalah sang kaisar bisnis yang sebenarnya. Kalau mau menentukan yang asli, maka kita tunggu gubernur, yang akan mengantarkan mas kawin secara pribadi. Gubernur adalah anak angkat kaisar. Diapasti Taoyang sebenarnya. Gubernur itu punya kedudukan seperti apa? Kalau gubernur sudah datang, bukan soal mau pergi atau tidak lagi. Tapi soal hidup atau mati. Oh, begitu? Kalau begitu aku ingin lihat, siapa yang mati duluan hari ini. Bagaimana itu? Sekarang kalian mau bilang apa? Bagaimana mungkin? Ada API ini sayang, ini pengawal pribadi gubernur. Tidak mungkin ini palsu. Kalau begitu pengemis kotor ini, mungkinkah dia benar-benar kaisar bisnis? Tidak mungkin. Baru beberapa hari lalu, aku telepon Yuan untuk konfirmasi. Dia bahkan bilang,
Sang kaisar sangat puas denganku. Begitu ya, lalu pernahkah kamu mempertimbangkan kalau dari awal kamu salah orang? Gubernur sudah tiba. Kepala Komandan Kediaman Gubernur, Fuling, datang untuk mengantarkan mas kawin. Komandan Fuling, terima kasih atas hadiahnya. Aku mau tanya sesuatu. Tuan yang di sini ini, APA Anda tahu siapa dia? Dia menonjol di keramaian. Sikapnya luar biasa sekilas pandang. Siapa lagi kalau bukan sang kaisar bisnis? Bukan. Pasti ada yang salah di suatu tempat. Lihat lagi tuan yang ini. Yang ini berpakaian norak dan mencolok, seperti sangat ingin diakui. Yang ini berpakaian sederhana, tapi sikapnya tiada duanya. Banyak bicara, kalian salah orang. Kamu, pengemis kotor, mana mungkin kenal siapapun dari kediaman gubernur? Maksudmu apa ini? Mengenai hal ini, awalnya aku tidak mau berkomentar. Tapi karena ada yang berani menyamar sebagai diriku, maka hari ini aku akan manfaatkan kesempatan ini untuk mengungkap identitas asliku. Akulah kaisar bisnis yang sebenarnya. Dan CEO UADA International. Tuan Fuling, Itu hanya cerita sepihaknya. Jika kau benar-benar percaya padanya, dan menyakiti kaisar perdagangan yang asli, dan menangkap orang yang salah, tu pikir. kau tidak akan mudah menjelaskan itu pada gubernur. Shang Shigzu. Beraninya kau menggengkam Tuan Fuling? Berapa nyawa yang kau punya? Untuk disia-siakan seperti ini? Untuk pengemis menyedihkan seperti dia? Kau rela membuang nyawamu? Selain itu, keluarga Ji baru saja mengakui sendiri bahwa dia adalah kaisar perdagangan yang asli. Fuling, bagaimana kabar anak baptisku Shao Qian belakangan ini? Gubernur sangat sibuk sekarang. Tapi dia pasti akan menghadiri pesta pernikahan keluarga Ji. Dia sedang dalam rapat penting. Setelah selesai, dia akan datang sendiri. Henji meski Suk, ayah mercueku, bahkan tahu nama gubernur. Dia tidak mungkin palsu. Siapa gubernur itu? Tidak aneh mengetahui namanya. Gubernur didanai oleh kaisar sejak kecil, hingga mencapai posisinya sekarang. Aku juga tahu itu. Apakah itu membuatku menjadi kaisar? Kau hanya berbelit-belit. Pendapatmu ada benarnya. Tapi bagaimana kau bisa membuktikan bahwa pria di depanmu adalah kaisar? Bukti apa yang mungkin dia punya? Dia Anyamara. Karena aku memilih orang lain sebagai menantuku. Dia Mandidimara. Dan sengaja datang ke sini untuk merusak pernikahan. Yang mulia, kok kamu jadi gagap? Ada APA, cepat katakan. Ini, mas kawin kedua. Isinya. Mas kawinnya apa saja tidak bisa kamu sebutkan? Kamu sedang menantang siapa? Tentu saja aku bisa menyebutkannya. Gubernur Jenderal adalah pria berstatus tinggi dan berkuasa. Dan mas kawin ini adalah untuk ayah baptisnya. Pasti Bernile Sangamaal. Aku ingat Gubernur Jenderal suka koin. Kalau begitu. Isinya koin emas. Kamu yakin? Ya, aku yakin. Giliranmu. Kotak emas itu berisi tanah. APA. Itu jawaban yang tidak akan terpikirkan olehku. Tapi kamu malah bisa memikirkannya. Nggak bisa disalahkan. Orang kampung ya hidupnya orang kampung. Dari kecil sudah main lumpur. Wajar kalau dia kasar. Kok kamu sama sekali nggak punya otak? Aku ini kaisar. Masa ya aku menyuruh Gubernur Jenderal mengirimkan setumpuk tanah tak berharga sebagai mas kawin? Fuling, sekarang kamu mengerti, kan? Ayah, kenapa kita masih mempertahankan orang bodoh ini? Kebenaran akan segera kita ketahui. Tidak perlu terburu-buru. Tapi siapapun yang menyamar sebagai yang mulia. Aku, Fuling, tidak akan berbelas kasihan. Bunuh. 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 Yang mulia, kamu kenapa sih? Apa yang harus aku takutkan? Walopin ada Pambunuan. Yang mati pasti Camus. Bukan aku. Aku cuma kehilangan keseimbangan sebentar. Kotak emas ini benar-benar berisi tanah kuning. Ini bukan butiran emas. Ini cuma tanah biasa. Wah, ini aneh sekali. Seorang gubernur yang terhormat, kok bisa-bisanya memberi segenggam tanah hina sebagai mas kawin? Bapak, cepat lihat. Ini bagaimana? Di dalamnya benar-benar tanah. Mata saya tidak buta. Kamu ini berlebihan sekali. Tidak pantas. Hari ini saya menikah, selalu mengingat tanah air. Kelak. Bersama keluarga, suami menjaga setiap jengkal tanah. Anak baik. Ini adalah mas kawin kedua. Tanah adalah akar. Baru layak untuk menantu perempuanku. Klan Ji akan selalu menjadi rumahmu. Klan Ji juga berjanji. Pihak perempuan dan pihak laki-laki sama-sama menikmati kekayaan dan kekuasaan.
Selama tanah ini ada, janji ini tetap ada. Apa yang perlu dikagumi? Cuma segumpal tanah jelek. Sudah kubilang, kamu juga tidak akan mengerti. Perbedaan terbesar kita adalah otak. Jadi hal-hal berharga ini, kamu tidak akan pernah merasakannya. Kotak emas ini isinya memang tanah. Aku tadi salah ingat. Apa alasanmu ini? Wah, beberapa hari ini aku sibuk. Salah ingat itu wajar. Aku agak capek. Kalau tidak ada urusan, aku duluan pergi. Berdiri. Kamu yakin di dalam kotak emas ini hanya tanah? Bukankah sudah jelas? Mau tanya apa lagi? Isinya memang tanah. Baik. Kalau kamu yakin, ya sudah. Aku yakin isinya cuma tanah. Penguo, tangkap si penipu ini. Le Pascan accuse Siapa Yang Berani. Keluarkan slip tabungan di dalamnya. Badut yang tidak berguna. Tana Melambangkan Casey. Buku Tabungan Melambangkan Kasishan. Shigzu. Puluhan miliar ini. Untukmu. Milliards apa? Keluarga Ji tidak kekurangan uang. Le Pascan accuse. Bukannya ini kuma palsu? Berani-beraninya dia masih bertingkah angkuh, sok pamer banget. Baru saja dia masih sombong dengan percaya diri. Aku jadi malu melihatnya. Serius, orang ini kenapa sih? Sebelum kita menjadi besan, aku buta dan meremehkanmu. Ini semua cuma kesalahpahaman besar. Anaker adalah calon menantumu. Kita tidak bisa biarkan orang luar mengambil miliaran itu. Setuju? Saudara ipar, kau cukup bersemangat untuk menempel pada hubungan ini. Wah, jangan bilang begitu. Masa kita tidak saling kenal? Anakmu, Yuan, dan anakku adalah jodoh yang dideklarasikan. Kita memang belum begitu akrab. Nanti pasti akan membaik. Ji sialan itu. Setelah segala usaha yang kucurahkan untuk melayaninya, dia berani beraninya membohongiku. Sekarang kita harus bagaimana? Bagaimana caranya aku bisa masuk ke keluarga Ji dengan mulus? Lihat, kau diam saja. Oh, tentang ini memang salahku. Bagaimana kalau begini? Aku akan berlutut dan minta maaf padamu. Idiot. Kita hanya salah mengenali identitasnya. Kita tidak melakukan kesalahan apa pun. Kenapa kita harus minta maaf padanya? Lagipula, dalam hal senioritas, ibu dan dia setara. Keluarga Lin mungkin tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Ji. Tapi kita juga tidak kekurangan. Diam. Kau tidak tahu sopan santun. Lihat baik-baik, Lin Jinhuan. Ini calon mertuamu. Kau harus berlutut dan minta maaf sekarang juga. Minta ampunan mertuamu. Dia pikir dia siapa? Berani-beraninya menyuruhku berlutut? Sikapnya seperti apa ini? Aku, Lin Jinhuan, bilang kau bukan kaisar bisnis. Ya berarti kau bukan kaisar bisnis. Keluarga Lin, memang pandai mendidik anak perempuan. Tidak hanya sombong dan materialistis, tapi juga tidak tahu sopan santun. Hei, kalian ngapain berdiri di situ? Lakukan, atau kalian menunggu gubernur yang melakukannya sendiri? Jangan, aku mohon. Lakukan. Aku ingin lihat siapa yang berani. Ini adalah stempel kekaisaran keluarga Ji. Melihat stempel ini sama seperti bertemu kaisar sendiri. Stempel keluarga Ji. Sudah kuduga. Penilaian Lin Jinhuan tidak pernah salah. Aku mungkin benar menebak soal mas kawin, tapi stempel keluarga Ji ini hanya milik sang kaisar. Ini memang tanda pengenal sang kaisar. Stempel keluarga Ji ini, bagaimana bisa ada di tanganmu? Apa anehnya kalau aku yang memegangnya? Aku tahu ko biasanya Songaber Bakti. Jadi stempel ini, ambil. Kakek. Dari mana asal stempel ini? Kukup. Kakekmu sudah lama tahu. Di Seluru Keluargaji. Tidak ada orang kedua yang lebih hebat darimu. Aku tahu ko biasanya Rondati. Dan tidak suka mengungkap identitasmu sebagai kaisar bisnis. Tapi kita sudah keluarga sekarang. Tak perlu lagi menyembunyikannya dari kami. Stempel ini. Sekarang milikmu. Ambil. Karena kakek sudah mengakuiku sebagai kaisar bisnis, kenapa aku tidak boleh menggunakan identitas ini untuk melakukan yang ku mau? Bahkan jika aku menyamar sebagai dia, aku punya modal untuk melakukannya. Dengan stempel ini di tangan, aku bisa berbuat sesukaku. Sekarang, siapa yang berani mempertanyakan identitasku? Kau mencuri tanda penting seperti ini dari keluarga Ji. Kalau orang tua itu tahu, kau tahu apa yang akan terjadi padamu? Perbuatan yang vegetalistik, tak berberi kemanusiaan.
Kau berani melakukannya? Tidakkah kau takut akan balasan dari langit? Apa hubunganmu dengan keluarga Ji? Keluarga Ji sudah lama meninggalkanmu. Kokuma Sampayang Dibuan. Kakek yang memberiku stempel ini secara pribadi. Memangnya ada urusannya denganmu? Aku akan telepon orang tua itu sekarang. Bayar keluarga Ji tahu. Sebenarnya kau ini APA. Memegang tanda pengenal keluarga Ji. Menipu orang di sini. Kekek, kau di sini. Jichi telah menggunakan token keluarga Ji kami dan memamerkannya. Diam, jangan panggil aku kakek, pemulung sampah. Mulai sekarang, kau dilarang mengaku berasal dari keluarga Ji. Kami tidak tahan menanggung malu itu. Kau baik-baik saja? Kopanjmi Kotor. Jangan pernah berpikir untuk menyamar sebagai kaisar bisnis. Hanya ada satu kaisar di keluarga Ji kami, dan itu adalah Jichi. Kau pikir kau ini siapa? Berani menantang Jichi di sini? Aku bersedia memanggilmu kakek. Kehangatan yang diberikan keluarga Ji kepadaku selama bertahun-tahun, aku tidak pernah membencimu karena mengusirku dari keluarga Ji. Aku tidak pernah menyimpan dendam, tapi hari ini, kau keterlaluan. Semuanya, jangan tertipu oleh tipu daya pengemis kotor ini. Penyesalan terbesar dalam hidupku adalah mengangkatmu sebagai anak. Kotor. Sangat kotor. Setelah mengangkatnya, aku mengetahui, dulu dia adalah pengemis untuk bertahan hidup. Keluarga Ji kami tidak bisa mentolerir seseorang yang begitu kotor dan menjijikan. Dan Jichi? Dia tumbuh dalam kemewahan, mendapat pendidikan yang sangat baik. Semua orang bisa melihat, keduanya sangat jauh berbeda. Jichi tidak pernah mengecewakan harapanku. Dia mendirikan Huada International sendirian. Kalau Ituko. Kau juga akan memilih Jichi. Aku telah mengotori keluarga Ji. Bapak tua, apakah kau pantas mengatakan itu? Hari ini, yang paling tidak pantas bicara adalah kau. Tidak heran kau rela menyamar sebagai orang lain, tidak mau menjadi dirimu sendiri. Jadi, ternyata karena keluarga Ji yang mendukungmu, menggunakan keluarga Lin sebagai batu loncatan, memanfaatkan token keluarga Ji. Jichi, kau benar-benar berpikir bisa menggantikanku seperti ini? Menyedihkan sekali. Pencuri tidak bisa mencuri kehidupan orang lain. Ji Zengla, kau masih bicara omong kosong di sini? Kalau tahu diri, minggir. Ini bukan tempat untukmu. Kalimat itulah yang seharusnya kukatakan padamu. Ko, maksudmu apa? Kau tidak pantas. Aku, Ji Zenglan. Ji Zengla, kamu pikir kamu hebat? Ya, kalau bukan karena kebaikan keluarga Ji, waktu kamu masih kecil, memberimu sisa-sisa makanan, kamu tidak akan hidup sampai hari ini. Kalau bukan karena aku, keluarga Jimu tidak akan pernah mencapai posisi ini. Hari ini, kuberitahu kamu di sini. Kalau bukan karena aku, keluarga Jimu cuma lelucon belaka. Kalau aku tidak memberikan stempel kerajaan kepada keluarga Ji, keluarga Jimu tidak akan punya kekuatan seperti sekarang. Pengemis busuk, kamu memang jago acting. Ayah mertuaku yang memegang stempel kerajaan. Dengan leluhur keluarga Ji menyaksikan. Beraninya kamu bicara omong kosong? Kurang ajar. Fuling, bantu aku urusi sampah itu. Jangan buru-buru. Aku ingin lihat bagaimana rencananya untuk memainkan sandiwara ini. Bukankah kamu kaisar bisnis? Baiklah, buktikan padaku. Mau pertunjukan? Ayo. Tonton. Stempel kerajaan ada di sini. Bagaimana kamu bisa membuktikannya? Itu cuma stempel kecil. Apa artinya itu? Kaisar bisnis yang sejati. Tak ada dunia. Di dunia bisnis, perkataannya adalah hukum. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Sombong sekali. Ini sulap ya? Hari ini aku akan tonton kamu beraksi. Kalau kamu punya kemampuan, buatlah keluarga Ji yang terhormat bangkrut. Kamu punya kemampuan itu? Baiklah kalau begitu, dengan senang hati. Berlaga. Ini tidak mungkin. Semua kekayaan keluarga Jiku. Itu uang yang banyak. Semuanya dibekukan. Hanya dengan satu kata, asetnya langsung dibekukan. Ji Zenglan ini bukan orang biasa. Kakek. Pasti ada kesalahan. Keluarga Ji kan besar. Mana makin? Kamu pikir dengan masalah sebesar ini, aku bisa salah? Aku dapat kabar. Yang bergerak adalah Huada International. Jichi. Sekarang terserah kamu untuk menyelamatkan keluarga Ji. Aku? Kenapa kamu gagap? Nggak bisa? Jadi benar kamu yang melakukannya. Beraninya-ko. Apa yang tidak berani aku lakukan? Tegas tapi santai, low profile tapi kejam. Sepertinya, dia ini raja bisnis yang sebenarnya. Aku pasti salah mengenalinya sebelumnya.
Kamu sombong apa? Itu cuma kebetulan. Dua keluarga kuat di Hucheng bergabung. Kedua keluarga bersatu lewat pernikahan. Sebagai ayah, tentu saja aku harus melakukan penilaian aset, membekukan rekening keluarga Ji. Itu wajar. Kan, bikin ribut aja. Benar juga, sepertinya kita salah sangka. Betul, kita hampir tertipu sama pengemis ini. Minarik, sudah diambang maut, mulutmu masih sekeras ini. Hey, Yuan. Halo. Yuan, kamu di mana? Ayah, aku sudah di pintu masuk gedung resepsi pernikahan. Tenang saja. Yuan hampir sampai. Saatnya kita akhiri sandiwara ini. Shigzu, Yuan akan segera tiba. Hadiah pertunangan ketiga akan kuberikan padamu sekarang. Hadiah pertunangan pertama, 10.000 tahil emas untuk mempercantik menantu keluarga Ji. Hadiah pertunangan kedua, sebuah kotak emas berisi tanah. Ini adalah janji keluarga Ji padamu. Hadiah pertunangan ketiga adalah posisi General Manager di Huada International. Kuberikan padamu agar kamu bisa mantap berpijak di dalam keluarga Ji. Tunggu. Général Manager. General Manager Huada International yang baru ditunjuk. Seharusnya aku. Dia adalah manajer umum. Lalu, ayah mertuaku apa? Apa kau sudah gila? Ayah mertuaku. Untuk pernikahanku dan Yuan, secara khusus mengambil peran sebagai manajer umum di Huada International, hanya untuk mendukungku. Dan dengan hanya satu kata darimu, kau ingin dia menjadi manajer umum? Itu lucu sekali. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ji Zhenglin, manajemen atas di Huada International. Mana yang bukan anggota langsung keluarga Ji? Shang Shixu Anyala Oranluar. Apa yang memberinya hak? Dia bukan orang luar, dia adalah menantu keluarga Jiku. Apa yang kau katakan? Itulah yang berlaku. Apa yang ku katakan sama sekali tidak penting. Jici, gunakan statusmu untuk mengajari penipu ini pelajaran yang baik. Biar dia tahu, harga menyamar sebagai dirimu. Aku juga ingin tahu itu. Ayah mertua, kita tidak bisa membiarkan pengemis bau ini terus bersikap sombong. Waktu baik pernikahan hampir tiba. Aku tidak ingin melihat dua orang yang menjijikkan ini di pernikahanku. Baiklah, aku akan melakukannya. Aku bahkan belum mulai sebagai manajer umum Huada. Tidak ada satupun di grup yang mengenaliku saat ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang ku lakukan? Dengan identitas palsumu, siapa yang bisa kau panggil untuk mendukungmu? Pengenalan wajah berhasil. Teknologi tinggi macam apa ini? Ja, Cap giok bisa digunakan seperti ini? segera ambil tindakan. Langsung pergi ke aula konferensi Aurora. Ada Yanyi penting. Aneh, biasanya, surat penunjukan dikeluarkan tanpa menggunakan token tingkat tertinggi untuk mengirimkannya. Saya harus menghubungi Tuan Muda Ji untuk memperjelas ini. Halo, Tuan Ji, ada sesuatu yang perlu saya periksa dengan Anda. apa itu? Kaiser baru saja menggunakan segel kekaisaran untuk menyampaikan penunjukan personel tingkat atas. Menunjuk Shang Shisu sebagai General Manager Huada International. Apakah Anda tahu tentang ini? Ayah saya, bukankah dia memilih Lin Jinhuan sebagai menantunya? Bagaimana mungkin dia memberikan posisi General Manager kepada keluarga Shang? Mungkinkah untuk mengompensasi mereka? Jangan khawatirkan ini untuk sementara. Saya akan datang untuk menangani saja. Pertahankan kandidat asli untuk sementara. Kamu berani sekali. Kapan kamu tahu cara menggunakan segel kekaisaran? Begitu menyeluruh? Mengapa kamu masih membicarakan itu? Mencoba menutupinya justru membuatnya lebih jelas. Jici ini jelas palsu. Dia bahkan tidak tahu cara menggunakan segel kekaisaran. Jika dia benar-benar kaisar bisnis, bagaimana mungkin dia tidak tahu cara menggunakannya? Dia jelas seorang penipu. Kami belum memahaminya. Apa yang kamu teriakan? Kita akan segera tahu. Tuan Kuo sudah datang. Bapak Kuo, pas sekali Anda datang. Sudah bawa pengangkatan personel terbaru? Betul, saya baru saja menerima pengangkatan personel tingkat tertinggi. Sekarang saya umumkan. Posisi manajer umum Huada International.
Diserahkan kepada Shang Shishu. Acaranya sudah selesai. Apa yang terjadi? Mungkinkah pengemis busuk ini benar-benar adalah kaisar bisnis? Bagaimana mungkin? Dia baru berusia 8 tahun saat meninggalkan keluarga Ji. Dia tak punya uang sepeser pun. Bagaimana dia bisa mendirikan Huada International? Dan mengapa dia rela memberikan stempel Gyo kekaisaran kepada putri keluarga Ji? Kita salah pilih kuda. Shigzu. Selanjutnya, mas kawin ketigamu. Ini surat pengangkatan untuk Huada International. Kamu malah merobeknya? Karena saya sadar. Anda sama sekali bukan kaisar bisnis yang asli. APA hak Anda untuk meminta saya? Ada masalah dengan saya merobeknya? Pengangkatan ini tidak sah. Biar saya beritahu kalian semua. Kandidat untuk manajer umum selalu adalah Ji. Seracan. Yang mulia, beberapa hari lalu, Anda datang ke Hucheng untuk menjabat sebagai manajer umum sementara. Itu wajar. Ditambah lagi, Tuan Muda Ji dengen jelas menyatakan bahwa menantu yang mulia adalah Lin Jinhuan. Kalau begitu, ini pasti yang mulia. Manajer umum Ji, panggil saja saya Xiao Kuo. Sudah kubilang, pengemis tak punya tempat di kalangan atas. Ji Zhenglin ingin menggantikan aku dan menjadi raja bisnis. Rencana itu gagal. Kamu adalah seorang penipulung. Sepertinya kebenaran akan segera terungkap. Ji Zhenglin, masa karyawan perusahaan tidak mengenali bosnya sendiri? Direktur Kuo sudah mengidentifikasiku. Akulah direktur utama asli dari Huada International. Sekarang kamu mau bilang apa? Aku tidak perlu berbohong. Yang benar tidak bisa dipalsukan. Yang palsu tidak bisa jadi benar. Kamu pikir dengan mengandalkan keluarga Ji untuk jadi direktur utama, kamu bisa bertahan di posisi itu? Kenapa tidak? Tak ada orang lain yang berani duduk di posisi ini selain aku. Kamu hidup berkecukupan sejak kecil. Lingkungan pergaulan dan koneksimu kurang. Jadi kamu pikir pengemis hina sepertiku tidak bisa duduk di tahta raja bisnis? Itu perlu ditanya? Tentu saja tidak. Kamu menyamar sebagai orang lain. Mengajukan lamaran kerja. Dan dengan dukungan keluarga Ji dan Lin, kamu mengincar posisi yang lebih tinggi di Huada International. Naik tanggal selengka demi selengka. Kamu seperti pirang tukar di sarang pirang lain, mencuri kehidupan orang. Bagaimana kamu tahu? Aku mengajukan lamaran kerja? Itu karena lamaran kerjamu ada di tanganku. Dan aku tidak menandatanganinya. Apa katamu? Aku bilang kamu, sama sekali bukan, General Manager Grup Internasional Huada. Aku tidak percaya. Buktikan. Tunjukkan formulir lamaran kerjanya. Ini memang lamaran kerjaku. Bagaimana ini bisa terjadi? Hack. Bukankah Anda kaisar bisnis itu? Kaisar bisnis. Perlu mengajukan lamaran kerja? Huada International punya sumber daya yang luas. Kamu punya cabang di mana-mana, dalam dan luar negeri. Kamu bisa pergi kemana saja hanya dengan satu kata. Kenapa harus melewati semua ini? Apa yang terjadi di sini? Jishi, jelaskan ini. Sebenarnya, ini karena... Menentuku sayang, pasti karena Huada International adalah perusahaan besar yang sah. Setiap penunjukan harus mengikuti prosedur yang ketat. Tapi formulir lamaran ini, kenapa ada di tangan Ji Zhenglin? Karena dia bukan kaisar bisnis yang asli. Kalian semua sudah ditipu olehnya. Apa kamu sudah berbohong pada kami selama ini? Cici, keluarga Lin kami memperlakukan kamu seperti raja. Kalau kamu berani menipuku, kamu tahu akibatnya. Tuan Muda Ji sudah tiba. Hari ini sungguh hari yang indah, sangat ramai. Tuan Muda Ji. Kamu tidak bisa hanya berdiri diam dan melihat ayahmu diintimidasi. Betul. Kamu harus membersihkan nama kaisar kita. Sang Kaisar. Sayang, aku melakukan persis seperti yang kamu minta. Aku membawa ayah mertuamu pulang. Tapi siapa sangka, Shang Shishu ini
Menemukan seorang penduduk desa entah dari mana, untuk menyamar sebagai kaisar. Tunggu. Seorang penduduk desa? Maksudmu dia? Nak, kamu di sini. Kamu sudah bosan hidup dan masih ingin menjadi ayahku? Aku, Ji Yuan, hanya punya satu ayah, dan itu adalah pria ini, Ji Zhenglin. Jadi dialah yang palsu. Ayah, menantu perempuan yang kamu pilih. Bukan Lin Jinhuan. Tapi Shang Shishu? Ayah tahu kamu suka Shang Shisu. Ayah sudah memeriksanya. Shigzu, berkarakter baik. Dia punya tekad. Tapi aku... Tidak ada tapi, katakan saja yang sebenarnya. Kamu suka Shisu atau tidak? Aku suka. Aku benar-benar mencintainya. Sekarang kita harus bagaimana? Emasnya lepas begitu saja dari tangan kita. Pria tua ini, ternyata ayah mertuaku? Dia bau kotoran. Bagaimana mungkin dia layak menjadi ayah mertuaku? Sekarang ini, orang-orang rendahan makam APA pun. Pikir mereka bisa menikah masuk keluarga Ji. Kalau menurutku, Shang Shisu juga nggak sebagus itu. Seorang perempuan muda, yang keluyuran seharian. Itu contoh yang bagaimana? Nggak kayak Lin Jinhuan. Elegan dan berkelas. Cantik dan memesona. Nah, itu baru perempuan yang pantas. Nanti kalau cucuku menikah, harusnya dia menikahi perempuan seperti Lin Jinhuan. Ebio, dari mana ibu dapat ide kalau dia perempuan yang baik? Jangan panggil aku ibu. Kalau dulu kamu nggak menikahinya, aku nggak akan kehilangan satu cucuku. Sebenarnya, itu untuk kesehatan istriku. Itu artinya dia nggak mau punya anakmu. Kalau dulu kamu menikahi pewaris keluarga Ji itu, keluarga kita pasti sangat bahagia sekarang. Kyukiku sayang, dalam hal pernikahan dan anak, kamu harus dengar kata nenekmu. Jinhuan, sepertinya kita masih punya peluang bagus. Nenek, pertama kali ketemu nenek, aku merasa ada keakraban yang spesial. Tolong jangan pandang rendah aku. Anak yang baik, kamu percaya sama nenek. Nenek, Tolong jangan memperkeruh suasana di sini. Aku yang memperkeruh suasana? Aku melakukan ini untuk masa depan garis keturunan keluarga kita. Nenek, tolong jangan tambah lagi minyaknya. Ini kan pilihan kaisar. Walaupun ibu adalah ibunya, nggak bisa sembarangan jadi mak comblang. Kaisar, Ji Zhenglin? Masa sih? APA. nggak benar. Aku nggak pernah bilang begitu, kalau ayahku itu raja bisnis. Tapi kan ada rumor beredar, kalau kamu ini anaknya raja bisnis. Dan rajanya itu berasal dari keluarga Ji. Ayahmu memang dari keluarga Ji. Sebenarnya, Aku punya seorang ayah baptis, yang selama ini tetap di belakang layar, nggak mau muncul. Tapi dia selalu ada, diam-diam mendukung keluarga Ji kami. Kenapa Jichi nggak datang? Ini baru yang asli raja bisnisnya. Jangan-jangan kamu percaya kalau Jichi itu raja bisnis yang asli? Ayah, karena nenek sudah mengakuinya. kita jaga muka dikit. Ebio, alasan aku menyembunyikan identitas selama ini adalah karena aku terlibat dalam kegiatan bisnis. Terlalu banyak investasi komersial yang terlibat. Aku benar-benar nggak bisa kasih tahu siapa-siapa. Sebenarnya, aku memang... Ji Zhenglin, kamu cuma anakku. Dari kecil sampai sekarang, kamu nggak pernah pergi dari rumah selama sebulan. Masa bisa jadi raja bisnis? Tapi Jichi itu sangat nurut sama aku. Dia itu bakat langka di keluarga pamanmu. Jichi, kamu hebat juga ya, bisa-bisanya menipu ibuku. Maaf, semuanya. Ini masalah keluarga. Kami telah mempermalukan diri kami di depan kalian semua. Aku sangat menyesal. Sudah waktunya kamu membuat pilihan. Aku selalu menghormati ayahku. Jadi pilihanku adalah Lin Jinhuan. Yuan. Ayah, demi keluarga Ji. Aku harus melakukan ini. Yuan, terima kasih. Yuan, aku akan memberimu kesempatan untuk memilih lagi. Ayah, setujui saja. Aku tidak punya pilihan lain. Aku akan menjelaskan semuanya saat kita pulang. Oke? Ayah mertua, kau tahu apa yang sudah kulami untuk mendapatkan hati yang mulia? Apa lagi yang kau mau?
Kau masih orang yang lebih tua, saya masih menghormatimu. Kubiarkan saja. Tapi Shang Shirshu harus dihukum. Ayo kita lihat siapa yang berani menyentuhnya hari ini. Mudah saja, dengan wewenang kaisar. Kuperintahkan kalian sekarang untuk mengusir Shang Shisu. Berikan dia 20 cambukan. Seperti perintah yang mulia, berikan dia 20 cambukan. Ayo kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Salam, Gubernur. Aku mengirimu ke sini untuk mengantarkan sesuatu. Dan ini yang kamu lakukan? Yang mulia, itu karena... Diam. Semua orang yang hadir di sini masih hidup dan berdiri di sini berkat rahmat kaisar. Siapapun yang berani mempertanyakan kaisar akan dieksekusi segera. Jiqi, kamu ngapain cuma berdiri di situ? Pergi sapa dia. Aku tidak kenal gubernur itu. Kamu tidak kenal dia? Bukankah gubernur, seperti Yuan, juga anak angkatmu? Yuan baru tahu hari ini kalau aku ayah angkatnya. Ayah, apa ayah baik-baik saja? Maafkan aku, ayah sudah melalui banyak hal. Ayah. Kapan ayah bertemu dengannya? Bagaimana dia bisa menjadi anak angkat ayah? Tadaka ayah merasa berhutang penjelasan padaku? Lihat, hari sudah mulai malam. Mari kita mulai upacara pernikahan hari ini. Pertama-tama, selamat datang, semuanya, di upacara pernikahan anakku, Ji Yuan. Aku ada pengumuman. Pernikahan hari ini dibatalkan. Dibatalkan? Ayah, apa bercanda? Aku sudah bilang pilihanku. Ini pernikahanku, bukan pernikahanmu. Jizonglan, Dakuzongka. Kamu ternyata punya koneksi dengan kediaman gubernur. Waktu kamu menyusahkan orang lain. Aku nggak lihat kamu mau melepaskannya. Kamu mau aku minta maaf? Baik, kalau gitu, berlutut. Lalu, membungkuk 3 kali, baru mungkin aku pertimbangkan untuk memaafkanmu. Camus. Ayah, aku akan menikahi Lin Jinhuan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Anakmu sendiri setuju. Bagaimana bisa, sebagai orang yang lebih tua, kamu menghancurkan kebahagiaan anakmu? Lin Jinhuan kan baik-baik saja, aku pilih Lin Jinhuan. Ayah, jangan hancurkan kebahagiaanku. Hanya karena perasaanmu sendiri. Yuan, apa kamu benar-benar tahu latar belakangnya? Apa kamu tahu seperti apa dia sebenarnya di kehidupan pribadinya? Kau sama sekali bukan kaisar bisnis itu. Kau? Kakek, aku... Kuket. Masih juga tidak mau jujur? Tapi aku kan jelas-jelas sangat hebat. Lihat, bahkan nenek Ji saja menyetujuiku. Seluruh keluarga Ji menyetujuiku. Baiklah, mulai hari ini, yang palsu pun jadi asli. Kekek, maksudmu? Dia cuma punya gubernur sebagai pendukungnya. Tapi kita punya Uada Group. Setiap eksekutif tingkat tinggi, dari dalam maupun luar, jadi pendukung kita. Jangan lupa, orang-orang Huada Group adalah orang-orang keluarga Ji kita. Kalau Huada Group bilang kau adalah sang kaisar, maka kaulah sang kaisar. Ayo pergi. Gottvater, Anda tidak perlu lagi bersikap rendah hati. Anda telah membantu Maharani Great Xia menyelesaikan pertahanan komersial. Sang Maharani telah mengizinkan Anda untuk kembali pada identitas sebagai kaisar bisnis. Malam ini, orang-orang terkaya di dunia akan datang ke Jiangcheng. Sang Maharani juga akan hadir untuk menyaksikan momen ini. Momen ini sudah lama kutunggu. Tapi selama lebih dari 30 tahun ini, di dalam berbagai faksi klan Ji, grup itu sudah lama dihinggapi ular-ular. Dan aku juga memperhatikan Ji Qi diam-diam menghubungi para pemimpin grup. Menurutmu, haruskah kita? Tidak perlu. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Karena Ji Qi sedang lompat-lompat. Menarik satu akan menyeret yang lainnya. Wah, jadi ini kastil keluarga Ji. Luar biasa mewahnya. Begitu aku menikah masuk ke keluarga ini, semua ini akan jadi milikku. Begitu ayah lihat laporan lab ini. Dia pasti akan menyetujui kamu. Bagaimana kalau kamu jalan-jalan dulu? Aku akan cari ayah dulu. Kalian berdua, jaga baik-baik dia.
Sayang, kamu benar-benar tidak tahu malu. Paman mengundangku ke rumah ini. Aku akan segera pergi. Tangkap dia. L'ingénuant. Maksud kamu apa? Aduh. Perutku sakit sekali. Sayang, cepat selamatkan aku. Jangan-jangan kamu? Makanya, aku bersikeras menikahi Lin Jinhuan. Aku tahu kamu tidak terlalu menganggapnya. Dan aku tahu, aku mengecewakan Shang Shisu. Apa kamu yakin anak itu milikmu? Itu terjadi saat aku mabuk, Pak. Aku melakukan kesalahan yang bisa dilakukan pria manapun. Tidak, Shigzu. Ji Yuan yang selama ini kamu idam-idamkan, sebenarnya kami sudah bersama sejak beberapa waktu lalu. Kamu sangat polos menyimpan diri seperti itu. Sekarang kan sudah abad ke-21. L'ingénuant. Kamu hina dan tak tahu malu. Sekarang, akulah yang sekarang disayangi keluarga Ji. Bayi yang aku kandung akan menjadi penerus berikutnya keluarga Ji. Le Pascan. Pak. Shershio, perusahaan kita hampir bangkrut. Keluarga Lin terlalui kejam. Mereka memejahkan keluarga Shang kita. L'ingénuant. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kamu mau apa? Aku akan tunjukkan padamu. Apa akibatnya kalau mencuri priaku? Kau pikir kau lagi ngapain? Beraninya kau sentuh orang yang kujaga. Tuan, Kumon, c'est la Matkan Keluarga Shang. Jangan takut, nah. Kamerala. Jangan khawatir, masalah keluarga Shangmu pasti akan kuselesaikan. Kyujin Shikin. Yuan, jalang tadi hampir membuatku keguguran. Kau tak tahu harus mengendalikannya? Ayah, aku tahu ayah ingin menunjukkan wibawa sebagai orang tua, tapi ayah harus tahu batas. Di rumah, nenek yang berkuasa. Di luar, Godfather Yang menjendalakan segalanya. Apa ayah masuk dalam daftar? Sudah cukup. Yuan, sepertinya kau tak percaya pada ayahmu sendiri. Lalu mengapa kau kembali ke keluarga Ji? Aku adalah nyonya muda keluarga Ji. Dan ini adalah pelayanku. Apa semua pelayan keluarga Ji sudah mati? Aku dan ayah mertuaku memang tidak akur. Kita seharusnya tidak tinggal bersama. Keluarkan dia dari sini. Yuan, kenapa diam saja? Apa lagi yang kau tunggu? Lakukan. Fuling, Komandan Kediaman Gubernur, hadir untuk melindungi Yang Mulia. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh Kaisar. Jadi, masih berpikir untuk mengusirku? Yuan. Ayah baptisku jauh lebih baik. Dia menjadikanku CEO grup Huada. Sekarang lihatlah ayahmu. Kadang aku benar-benar bertanya-tanya, apakah kau benar-benar anak kandungnya? Dia dulu tidak seperti ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya belakangan ini. Dia pasti sudah hilang akal. Aku ingin kau menyelidiki sesuatu. Anak ini, apa cerita sebenarnya? Ya, Tuan Ji. Beri saya satu jam. Oh, iya. Melalui manuver keluarga Ji Ji, memberikan posisi CEO kepada Lin Jinhuan. Namun, karena struktur perusahaanmu sempurna, untuk melakukan ini, keluarga Lin harus menukar seluruh hartanya. Lin Jinhuan, biarkan dia menuai apa yang ditaburnya. Dimengerti. Shigzu, jika kau benar-benar mencintai anakku dan masih ingin bersamanya, berhentilah ragu-ragu. Aku akan urus semuanya untukmu. Baiklah, sekarang, kita harus urus urusan kita sendiri. Mulai sekarang, grup Huada adalah milikmu. Maksudmu, kau ingin aku menjabat sebagai CEO Huada International? Tidak. Bagaimana mungkin seorang CEO lebih tinggi dari Lin Jinhuan? Kalau kita melakukannya, kita menjadi ketua dewan direksi. Hai, Bapak. Bagaimana proses transfer ekuitasnya? Direktur Liu, salah satu dari 3 pemegang saham utama. Berada di pihak kita. Seharusnya tidak masalah.
Kan, semuanya berjalan lancar. 3 pemegang saham utama sudah berada di ruang konferensi di grup Huada lama dan telah menandatangani perjanjian transfer ekuitas. Bagus. Itu hebat. Itu luar biasa. Bapak, Lin Jinhuan akan segera tiba. Oh, Bapak, bagaimana dengan masalah penunjukan CEO? Bagaimana perkembangannya? Semuanya sudah diatur. Tapi itu harus dilakukan dengan mengorbankan keluarga Lin untuk memasukkan Lin Jinhuan ke posisi CEO. Tidak. Bapak, apakah keluarga Lin bangkrut atau tidak? Apa urusannya dengan kita? Bankrupt? Bangkrut apa? Dia menutup telepon. Tidak apa-apa. Kami sedang menunggumu. Ayo pergi. Tuan Ji, Anda sudah datang. Apakah Anda ingin saya antar masuk? Tidak. Bukankah ketiga pemegang saham utama sudah di sini? Anda silakan bergabung dengan mereka. Kita akan bertemu nanti. Saya akan menghubungi Anda jika butuh sesuatu. Saya akan ajak Shisu dulu untuk mengenal tata letak interior. Shigsu. Di depan adalah kantor utama saya. Kamu memang gak mau menyerah ya, Lin Jichen? Kamu terus-terusan bawa orang luar. Mau mencapai apa? Aku melakukan apa yang aku anggap benar. Kakap. Kamu. Ayah, gak apa-apa kamu di sini. Tapi kenapa bawa Shang Shisu? Dia ke sini untuk mengisi posisi. Ada masalah dengan itu? Posisi CEO. Sudah diberikan ayah baptisku ke Lin Jinhuan. Ayo pergi, Jinhuan. Haruskah kita ke sana? Tentu saja kita pergi. Kita akan nonton pertunjukan. Ayo. Dan kamu siapa? Apa kamu CEO baru? Lin Jinhuan, CEO Lin. Aku dengar, CEO Lin ini adalah menantu kaisar bisnis. Bahkan 3 pemegang saham utama keluar untuk menunjukkan dukungan padanya. Itu menunjukkan kalau CEO Lin masih sangat dihargai oleh kaisar bisnis. Betul, ini adalah pendiri grup Huada. Sang kaisar bisnis, Jichi. Dia ketua dewan direksi. Yang mulia, saya Wu He, konsul jenderal grup Huada. Saya mengawasi operasi sehari-hari grup Huada. Sebelum CEO tiba, saya yang bertanggung jawab atas segalanya. Semua urusan sehari-hari grup Huada. Anda bisa memanggil saya Wu He. Saya Xiao Fang. Saya Xiao Dong. Saya Xiao Dong. Saya Xiao Qi. Saya Xiao Qi. Ayah, bisakah kamu jangan memperburuk keadaan? Kamu bahkan mengikutiku ke sini? Saya datang untuk mengingatkan kalian semua. Untuk berhati-hati dengan Jichi ini. Lin Jinhuan. Jika kamu bersikeras menjadi CEO, sebaiknya kamu pikirkan matang-matang. Maka keluarga Linmu akan hancur. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Yang saya butuhkan sekarang adalah stempel ketua. Setelah distempel, keluarga Lin kita tidak akan hancur. Kita akan melambang ke ketinggian baru. Lin Jinhuan, kamu sendiri yang mengatakannya. Jangan berani-berani menyesalinya. Shigsu. Tunjukkan padanya. Benar. Hanya setelah ketua membubuhkan stempel untuknya dan menandatanganinya, surat penunjukannya akan berlaku. Ayah, maksudmu apa? Apakah kamu mengatakan Shang Shisu? Shang Shisu adalah ketua grup Huada. Betul. Dia adalah ketua dewan yang sebenarnya. Lucu banget. Bohong yang menyedihkan. Sampai bisa kamu karang. Semua orang tahu. Posisi ketua dewan, grup Huada selalu kosong. Dan posisi ini, milik Taipan Bisnis. Lagi pula, grup Huada dimiliki oleh keluarga Ji. Masa bisa diberikan ke orang luar? Mustahil untuk sekadar dipikirkan. Keluarga Shang sudah bangkrut. Mereka sendiri saja tidak bisa melindungi diri. Dia Shang Shirshu, mana mungkin jadi ketua dewan? Mengelola aset ratusan miliar grup Huada? Semuanya, jangan tertipu olehnya. Dia sebenarnya adalah ayah mertuaku. Dia selalu tidak setuju dengan pernikahanku dan Yuan. Makanya, dia datang ke sini untuk buat masalah. Lin Jinhuan, kamu suka posisi CEO? Aku bisa memberikannya padamu.
Tapi itu cuma posisi boneka, kan? Dengan begini, keluarga Lin MU akan dilikuidasi. Masa tidak suka? Dilikuidasi? Likuidasi apa? Kukup, Katanya dia pemegang saham. Siapa yang pernah melihatnya? Siapa yang kenal dia? Semua yang di sini. Keluar sekarang. Jangan paksa aku panggil satpam. Menurutku, justru kamu yang harus keluar. Berhenti berakting. Kamu bilang kamu ketua. Kamu ketuanya, bagaimana kamu bisa membuktikannya? Ketua, saya ada foto pendiri di sini. Mungkinkah? Ini sama sekali tidak mirip dia. Ini lebih mirip ayah baptisku. Katakan semuanya, bukankah begitu? Sudah bertahun-tahun aku tidak kembali ke grup. Bagaimana bisa penuh dengan orang bodoh? Foto ini dari 20 tahun yang lalu. Sekarang usiaku 40. Bagaimana mungkin penampilanku sama? Mengacau di pernikahanku saja sudah keterlaluan. Sekarang kamu datang ke sini untuk menggagalkan pengangkatanku. Aku tidak butuh mertua sepertimu. Satpam, usir kedua orang ini. Ya, putri pewaris keluarga Lin. Diangkat langsung sebagai CEO oleh Kaisar Bisnis. Dan 3 pemegang saham utama sedang ada di lantai atas sekarang. Merencanakan jamuan selamat datang untuk Kaisar Bisnis. Ini kesempatanku untuk bersinar. Satpam, bawa kedua. Orang tua yang tidak tahu apa-apa ini. Dan keluarkan mereka dari sini. Aku ingin lihat siapa yang berani mencoba. Hei, Sekretaris Zeng. Kenapa ponselmu tidak berfungsi? Aku ada di area kantor. Turun ke sini segera. Cepat. Teruskan aktingmu. Sekarang kamu memanggil sekretarismu. Sepertinya kamu sudah melakukan pekerjaan rumahmu. Kukup. Sekarang, sebagai ketua dewan, aku perintahkan kau untuk mengusir kedua pembuat onar ini yang mengganggu ketertiban. Keluarkan mereka dari sini. Sekelompok orang bodoh yang buta. Memelukin sekali. Lin Jinhuan. Dengarkan aku. Nanti saat waktunya tiba, jangan berani beraninya, kau datang merenjak renjak. Bawa dia pergi. Berhenti. Hei, Apa yang kau lakukan? pria ini menyamar sebagai ketua dewan, dan dia mengganggu operasi perusahaan. Kami baru saja akan mengusirnya. Menyamar sebagai ketua? Maksudmu dia adalah kaisar bisnis? Bicaranya jaga sopan santun. Kau tahu, Godfatherku bisa memecatmu hanya dengan satu kata. Dipecat? Beraninya kau. Siapa yang memberi kau hak untuk mengusirnya? Aku sekarang adalah presiden grup Huada. Aku yang berkuasa di sini. Kau pikir kau bos? Coba lihat di cermin kamar mandi. Dan lihat apakah kau pantas atau tidak. Baik, cukup. Para pemimpin grup Huada sudah datang. Sebaiknya kau tahu diri. Buta dan tak tahu apa-apa. Itulah yang kalian para bodoh ini. Maaf, ketua, aku terlambat. Kau memanggilnya ketua? Kau benar-benar ketua dewan grup Huada? Itu tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Shang Shisu telah berhasil menjadi ketua konsorsium grup Huada. Aku adalah menantu kaisar. Akulah. Masa dia bisa jadi ketua? Dasar jalang, apa haknya? Godfather, kenapa kau diam saja? Pasti mereka. Mereka menyuap sekretarisku. Suap. Yang mulia, apakah Anda pikir saya adalah orang yang bisa mudah dibeli? Wuhi. Kamu bisa ambil gaji terakhirmu dan pergi. Pergi. Tolong, sekretaris Ye. Jangan, saya tahu saya salah. Beri saya kesempatan lagi. Godfather, apa yang terjadi di sini? Sekarang dia adalah ketua dewan, dan saya hanya CEO. Beraninya si jalang ini. Kenapa dia selalu harus mengungguli saya? Ayah, saya akui Sisu luar biasa. Tapi melakukan ini akan mempermalukan saya. Bagaimana jika saya bilang tidak? Anakmu benar-benar sudah susah. Bisakah kamu mengerti saya? Saya tidak bisa mengkhianati Lin Jinhuan. Apalagi saya tidak bisa Menunjukkan kehormatan kepada Yang Mulia yang telah mendukung keluarga Ji selama lebih dari 30 tahun. Rasa terima kasih adalah apa yang Anda ajarkan kepada saya. Tidak ada yang salah dengan rasa terima kasih. Tapi kamu tidak bisa membedakan benar dan salah. Shisu salah. Kamu sama sekali tidak layak untuk istri sebaik Shisu. Tapi kamu menyamar sebagai yang mulia. Itu tidak bisa disangkal.
Apa kamu benar-benar pikir bisa lolos dari ini? 3 pemegang saham utama grup Huada, semua di lantai atas. Mereka akan segera turun untuk menghadiri perjamuan kekaisaran ini. Apa kamu tahu konsekuensinya akan seperti apa? Jiyuan. Orang seperti apa paman itu? Apa kamu tidak tahu? Ini adalah urusan keluarga Ji. Hak apa yang kamu miliki untuk mengakini saya? Pengusaha sukses itu harus seperti apa? Kalau kamu nekat pakai jabatan untuk balas dendam pribadi, baiklah. Kalau begitu, kita bawa ini ke Dewan Direksi. Nanti kita lihat siapa yang berkata jujur. Semuanya akan jelas. Pak, semua orang menghormati dan takut pada Bapak. Karena Bapak adalah ayahnya Yuan. Jadi, apapun yang Bapak minta, silakan katakan. Kami akan setuju. Begitu ya, kalau begitu posisi CEO? Kamu rela melakukan apa saja untuk itu? Benar kan, Lin Jinhuan? Tentu saja. Bahkan kalau harus mengorbankan seluruh keluarga Lin. Bagus, sangat baik. Tak perlu banyak bicara lagi, benar? Ini, Shigsu, tanda tangani surat pengangkatannya. Ini. Tapi, Pak. Lakukan seperti yang kukatakan. Keluarga Lin sebentar lagi akan bangkrut. Kita lihat nanti kamu menangis seperti apa. Sekarang aku adalah CEO grup Huada. Ketua, ini semua aset grup Lin. Grup Huada sudah menguasai semuanya. Silakan dilihat. Apa hakmu untuk jadi direktur utama? Aku kasih tahu alasannya, karena Jichi ini menjual seluruh keluarga Linmu, K Huada Group. Begitulah caramu dapat gelar direktur utama, Engerti? APA, kamu jual bisnis keluarga Lin? Jin Huan, aku lakukan ini demi kebaikanmu. Kenapa kamu dengarkan dia? Bisnis keluarga Lin sudah hilang, dan kamu bilang ini demi kebaikanku? Kamu sudah tahu dari dulu? Ya, karena dia adalah penipu sejati dan total. Oh, tentu saja. Ji Zhenglin. Memang orang seperti itu, berpura-pura jadi taipan bisnis. Dan dia berani datang ke sini. Cari masalah. Ha? Kamu berani pukul aku? Le pas. Aku ini orang tuamu. Aku maafkan. Karena kamu sudah tua dan lemah, kamu pikirkan sendiri. HEI. Gisonglin. Bajingan. Tunggu saja sampai 3 direktur utama datang. Nanti lihat betapa sombongnya kamu. 3 direktur utama, bahkan kalau mereka datang, mereka cuma boneka di depanku. Mereka bisa apa meski datang? Siapa yang berani? Ji Zhenglin, kau sudah mati. Jadi, kaulah yang bertanggung jawab. Ketua Sang, senang bertemu dengan Anda. Bagaimana dengan 2 anggota dewan lainnya? Mereka akan segera tiba. Keduanya adalah penipu. Satu berpura-pura sebagai kaisar bisnis, dan yang lain merebut posisi ketua di grup Huada. Apa? Saya tidak kenal Ketua Zhang. Sekarang saya mengerti. Ji Zhenglin ini bukan kaisar sama sekali. Tentu saja, Shang Shisu juga bukan Ketua. Sekarang setelah mereka terbongkar, kita akan menyaksikan pertunjukan. Kau berani memukulku. Kamu berani mukul aku? Memangnya kenapa kalau aku mukul kamu, kamu nggak tahu siapa aku? Siapa kamu? Semua orang di sini punya nama. Kalau kamu berani sentuh aku, urusan jadi lain. Satpam. Gisonglin, surat penunjukan palsu. Kamu pikir bisa bohongi semua orang? Dari mana beraninya kamu? Semuanya? Pria di hadapanku ini, nggak bisa perintah satu orang pun. Ketua macam apa dia? Lucu sekali. Aku kasih kamu kesempatan. Kami bertiga sebagai direktur, memegang kendali sebenarnya di Huada International. Kalau hari ini kamu bisa buat salah satu dari kami bergeming, berarti aku buta. Boleh tanya, yang mana bisa kamu perintah? Ada APA? Kehilangan suara? Aku baru saja menjabat. Ngerti? Menantuku. Adalah direktur utama grup Huada. Menantumu itu bukan apa-apa.
Tadi kan banyak mulut, diam aja sekarang, luruskan sikapmu sekarang juga, dan minta maaf yang benar padaku. Kalau lagi baik hati, aku mungkin bisa lepaskan kamu. Minta maaf. Kau pikir pantas? Camus. Baik, kalau begitu... Pilih kekayaan. Ayah, Memilih kekayaan bukan yang terbaik untukmu. Bagaimana kalau pilih yang lain? Ji Yuan. Hari ini, akan kuperlihatkan padamu, bagaimana dengan satu kalimat saja. Aku bisa membuat Shang Shisu menjadi orang terkaya. Dan kalian semua, perhatikan baik-baik, bagaimana dulu, aku membuat keluarga Jimu. Dalam semalam, melambung ke puncak. Ayah, mau apa kau? Wah, Shang Shisu cuma punya $2.60. Ayah, masa kamu diam saja? Shang Shisu sekarang sangat terhina. Shang Shigzu, kalau kamu berlutut sekarang dan minta maaf padaku, aku mungkin masih mau memaafkanmu. Belum terlambat untuk berlutut sekarang. Menantu perempuan keluarga Ji. Bukan sekadar menantu perempuan. TAPI. Orang yang memegang setengah aset dari Huada Group. Sang pewaris, sekarang saya umumkan. Penunjukan Shang Shisu sebagai ketua Huada Group. Aset pribadi dan aset kolektif telah dicairkan. Lihat, peringkat Shang Shisu naik. APA, bagaimana peringkatnya bisa naik begitu cepat? 3 juta. 9 juta. 90 juta. Masih naik. Inam ratus 90 juta. Telemasak 10 besar peringkat hucing. Bagaimana bisa melonjak begitu cepat? Kekayaan pribadi telah terkumpul jadi 1 miliar. Dia sekarang orang terkaya di Hucheng. Perempuan sialan ini, apa haknya? Sekarang. Ayah, aku nggak percaya. Cuma karena kamu bilang gitu. Dia bisa jadi orang terkaya di dunia? Jichi, dan kamu masih berani menyebut diri Raja Dagang? Ji Zengla. Berkomplot dengan sekretarismu, mencuri informasi rahasia. Dan menggelapkan uang dari Huada Group. Sekarang, sekretarimu sudah aku kendalikan. Bapak Wu, 2 penipu ini, mana yang palsunya kelihatan banget, tangkap mereka. Ji Zengla, ada pesan terakhir? Pesan terakhir? Kamu pikir kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup hari ini? Aku bisa bikin kamu lenyap dari dunia ini sekarang juga. Itu bukan ancaman. Itu peringatan. Tampaknya kekuasaan Bapak San cukup luas. Pernah dengar tentang Takta Kaisar? Takta Kaisar? Saya tahu betapa pentingnya tahta itu. Mauda, itu juga simbol kekuasaan dan kekayaan. Bagi Kaisar Daxia, itu pengingat bagi atasannya. Kamu tidak sedang mencoba memberitahuku. Kamu punya tahta. Kan, bagaimana mungkin dia punya tahta? Tahta itu sangat langka. Takto, kenapa aku tidak pernah mendengar keberadaannya? Ji Chen. Kamu terlihat agak pucat. Tidak baik-baik saja? Tidak ada waktu untuk membuat tiruan sekarang. Kita kehabisan waktu. Untungnya aku sampai tepat waktu. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mempertanyakan identitas Kaisar Bisnis? Gouverneur Zhao. Apa yang kamu bicarakan? Kami hanya mengikuti aturan grup Huada. Ini jelas palsu. Ya. Ayah Mercueku memiliki 70% saham Huada Group. Semuanya sudah tercatat hitam di atas putih. Bagaimana dia bisa mendapatkan saham-saham ini? Mungkinkah ada hubungannya dengan tikus-tikus di Huada Group? Bisa jadi, namanya tertulis Ji Zhanghai. Aku akan coba menghubunginya. Maksudmu apa? Kenapa tidak bisa tersambung? Bagaimana mungkin? Kenapa kita tidak bisa menghubungi satupun eksekutif keluarga Ji? Apa terjadi sesuatu? Kenapa? Mereka semua sedang dipenjara saat ini. Kejahatan ekonomi bukan main-main. Pada titik ini, mereka mungkin sudah mengkhianati kalian semua. Penjaga.
HM. Tunggu sebentar. Direktur ketiga tentu bisa menjamin hal itu. Dia punya koneksi dan kekuasaan. Jadi, kata-katanya bisa dipercaya. Untungnya, Direktur Liu ini ada di pihakku. Direktur Liu, ada orang di sini yang berani mempertanyakan identitasku. Siapa kaisar bisnis itu? Akulah yang paling tahu. Direktur Liu, Anda adalah orang ketiga di perusahaan ini. Pasti Anda pernah melihat Yang Mulia Kaisar dengan mata kepala sendiri. Tentu, mana yang asli, mana yang palsu. Anda bisa langsung tahu. Dialah kaisar bisnis yang sebenarnya. Sebenarnya, aku juga berpikir itu dia. Benar kan? Penilaianku, penilaian Lin Jinhuan, tidak pernah salah. Aku ditakdirkan menjadi menantu kaisar. Benar kan? Direktur Liu, Anda yakin? Diam. Kau tahu aku mewakili siapa? Aku tidak perlu tahu. Yang ku ketahui hanyalah, dengan satu kata dariku, reputasimu bisa kuhancurkan dalam sekejap. Foling. Berhenti berpura-pura. Falling. Lepaskan. Aduh, dan yang ini. Haha. Astaga. Ya ampun. Cici. Tak pernah kuduga, di Uzima, hatimu masih muda. Bodoh. Aku bilang kau bodoh. Kau pikir, dengan membawa pemegang saham, kau bisa mengambil kendali. Crop Hueda. Apa kau bahkan tahu apa itu perang bisnis? Apa kau tahu apa itu sabotase perusahaan? Apa kau punya kemampuan untuk keluar dari situasi sulit dan membalikkan keadaan? Kau pikir, kau benar-benar bisa menjadi raja? Kau tidak menyembunyikan kartu as di lenganmu, kan? Masuk. Sepertinya orang-orang ini juga tidak menjawab kepada mereka. Oh, karena orang-orang ini hanya menjawab kepada Raja Perdagangan. Masuk. Raja Asia Selatan, Raja Chubarat, Raja Kota Timur. kami memberi hormat kepada Yang Mulia. Permaisuri Tela Tiba. Salam, saudara seperjuangan. Yang Mulia Permaisuri Tela Tiba. Hidup permaisuri. Hidup permaisuri. Hidup permaisuri. Hari ini menandai kembalinya sang kaisar. Aku di sini untuk menyaksikan upacara bersama Bapak Ji Zhenglin. Silakan bangun. Terima kasih, Yang Mulia. Sudah bertahun-tahun, Yang Mulia. Namun Anda tetap setajam dulu. Begini urusan ini selesai. Kita akan kembali ke ibu kota bersama-sama. Dengan bergabungnya kekuatan, kita bisa membuat sejarah sekali lagi. Bagaimana pendapatmu? Tentu saja, ini. Silakan, duduk dulu. Ada urusan kecil yang harus kuselesaikan. Zhenglin, kekhawatiranmu adalah kekhawatiranku. Silakan, katakan padaku. Ada beberapa orang yang mempertanyakan, apakah aku kaisar yang sebenarnya? Siapa yang berani mempertanyakan identitasmu? Siapa yang berani mempertanyakan identitasmu sebagai kaisar? Benar. Siapa yang berani mempertanyakan identitas sang kaisar? Karena Anda ada di sini hari ini, mari kita ungkapkan kebenaran kepada dunia bersama-sama. Tidak masalah. Gelar Zhenglin sebagai kaisar perdagangan dianugerahkan olehku secara pribadi. Direktur Liu. Yang Mulia, ini semua salahku. Aku terjebak oleh perangkap Jici. Aku tidak bisa mengendalikan nafsuku. Tolong kasihanlah aku. Bawa dia pergi. Satpam, usir para penipu ini. Keluar dari sini. Pastikan mereka dihukum berat. Yuan, aku mengandung anakmu. Anak kandungmu sendiri. Kau tidak bisa meninggalkanku. Ayah. Aku salah tentang ini. Tapi anak itu butuh ibunya.
Lihat sendiri. Ini bahkan bukan anak kandungku. Lin Jinhuan. Beraninya kau berbohong padaku. Yuan. Diam. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Bawa dia pergi. Maafkan aku. Bisakah kau memaafkanku? Terima kasih. Karena telah memaafkanku. Anak itu beruntung. Terima kasih, Ayah.